Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Kullama dzakara dzakirun wa ghafara an dzikrihi al-ghafilun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kiprah Yahudi di atas muka bumi pada saat Allah memuji Bani Israel. Itu adalah sesuatu kebaikan. Pada saat kita menemukan di dalam Al-Quran kata-kata Bani Israel, itu menunjukkan anaknya Yakub itu adalah orang yang baik. Namun pada saat mereka menyeleweng kehidupannya di atas muka bumi, maka mereka dipanggil dengan Yahudi. Setiap orang yang menyeleweng dari generasi mereka itu dipanggil Yahudi. Maka tidak jarang kan dalam pergaulan sehari-hari, begitu seseorang menyeleweng dipanggil Yahudi, ya. Itu asbabul wurudnya, landasannya kenapa bisa dipanggil seperti itu. Nah, banyak yang bertanya kenapa sih Yahudi itu diusir terus, ya kan? Kenapa mereka diusir terus? Nah, kalau kita melihat dalam surat Al-Hasyr tersebut, Allah yang mengatakan itu adalah ketetapan dari Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Allah menjanjikan kepada orang-orang Yahudi tersebut, ketentuannya orang Yahudi itu diusir dari manapun. Diusir dari manapun. Kalau dia berada di Lut semuanya pasti akan diusir. Untung aja nggak ada. Atau jangan-jangan orang yang diusir itulah orang Yahudi. Kalau udah diusir dari sesuatu daerah, itu berarti adalah orang Yahudi. Itu intinya. Bahasa lain, kutukan Allah terhadap mereka adalah diusir. Kalau bukan karena diusir, la'adzabahum, maka Allah akan mengazabnya. Azabnya seperti apa? Seperti kaum-kaum terdahulu. Ditenggelamkan, ya, dihancurkan, dihilangkan. Maka ketentuan dari Allah bagi mereka itu adalah laula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Allah menjadikan mereka itu salah sebagai bangsa yang diusir di atas muka bumi, dan itu merupakan ketentuan dari Allah. Nah, di antara Yahudi yang pertama sekali diusir di Madinah, yaitu adalah Yahudi Bani Qainuqa. Itu Yahudi yang pertama sekali diusir di Madinah. Namanya agak susah, ya. Qainuqa, ya, itu adalah Yahudi pertama sekali yang diusir di Madinah. Mereka itu diusir terlebih dahulu, ya. Sebelum diusir di Madinah, mereka dulunya ternyata diusir oleh Bukhtasar, seorang raja juga. Nah, paham maksudnya? Diusir dari suatu tempat, dari raja yang bernama Bukhtasar, lalu mereka larinya ke Madinah. Sesampai di Madinah mereka buat perjanjian dengan Rasul. Apa perjanjiannya? Orang-orang mukmin itu saling menolong dengan orang Yahudi. Kalau ada kesusahan orang mukmin, maka orang Yahudi akan membantu, ya. Tidak boleh orang Yahudi membantu orang musyrik untuk memerangi orang mukmin, orang muslim. Itu perjanjian. Apa yang dilakukan mereka? Mereka ingkari. Semua perjanjian mereka dustai. Waktu itu belum ada lagu,
Ya. Lagunya apa? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Belum ada lagu itu, tapi itu sudah diproklamirkan oleh Yahudi, yaitu Bani Qainuqa. Mereka mencari di dalam Taurat itu dijelaskan bahwasanya Nabi di akhir zaman itu akan berada di kawasan pepohonan kurma. Maka mereka mencari Madinah sebagai tempat untuk menunggu who's next. Nah, siapa Nabi berikutnya. Nah, mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir tersebut. Nah, pada saat Bani Nadir dan Bani Quraidah, ya, sekitarnya Bani Aus yang berada di luar Madinah. Bani Qainuqa ini bersekongkol dengan Bani Khazraj dalam kota Madinah. Nah, ini ada geng-gengnya. Gengnya Bani Qainuqa itu berhubungan baik, bekerja sama baik dengan suku Madinah yang bernama Khazraj. Di Madinah ada dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Itu penduduk aslinya. Dan kedua mereka itu berperang hampir lebih dari 200 tahun. Coba bayangkan. Enggak lama perangnya. Aceh berapa lama perang? Hanya puluhan tahun. Ya. Dari Hasan Tiro, ya kan, perangnya kan. Katakanlah di ITI. Ya, 50-an. Itu perangnya. Tapi kalau Aus dan Khazraj itu berperang lebih dari 200. Bani Qainuqa bersengkongkol dengan Khazraj, sedangkan Bani Nadir dan Bani Quraidah mereka bersekongkol dengan Bani Aus. Ada dua suku Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu bersengkongkol dengan Aus. Aus adalah penduduk asli Madinah. Mereka mengelola konflik. Yahudi ini mereka mengelola konflik. Dia pegang satu Aus, ya, dua suku Yahudi ini pegang satu Aus, sedangkan satu Yahudi ini pegang satu Khazraj. Jadi antara Aus dan Khazraj itu terus berperang selamanya. Itu yang mereka kelola konfliknya. Sama seperti hari ini, ya, kalau misalnya kita melihat kenapa raja-raja di Arab itu tidak ada yang bergeming, ya, dalam sebuah ilustrasi yang dibuat oleh media, para raja-raja Arab itu semuanya sedang duduk di opera menyaksikan pembantaian di Palestina. Karena mereka sudah dipegang semuanya sama Yahudi. Itu dia. Sehingga tidak ada aksi apapun. Nah, gambaran Yahudi sebelum datang Rasulullah SAW itu diibaratkan di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 89. Di mana Allah berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Ini yang kita sebutkan tadi. Mereka sebelum datangnya Rasul itu mereka mencari siapa sih Rasul akhir zaman. Mereka mencari, sibuk. Nah, sama lah misalnya seperti ini. Aduh, saya mau taubat. Carilah mana ustadz yang paling bisa masuk ke saya. Begitu ketemu sama ustadznya, aduh, Pak usah ajalah, nanti ajalah taubatnya. Itu berarti perangainya yang Yahudi. Tapi jangan bilang untuk temannya, ya. Hanya untuk menilai diri sendiri aja. Nah, jangan bilang-bilang untuk orang lain Yahudi, ya. Nah, itu kondisinya. Kondisi orang Yahudi digambarkan di dalam Al-Quran. Ya. Mereka sewaktu belum datang Rasul mencari. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, Rasul akhir zaman, mereka berpaling. Sama juga. Aduh, saya mau ikut pengajian lah di Candu, seperti itu, ya. Begitu udah diajak, minggu depan kamu lagi. Wajar nggak datang, orang ustadznya nggak ada pekan kedua kan. Oke. Setelah perang Badar, sewaktu Nabi berdakwah ke Bani Qainuqa, mereka menghina Rasul, ya. Mereka mengatakan, "Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana mereka menghina Rasul? Rasul mendatangi mereka,
ke Bani Qainuqa. Pada saat itu Rasul mau dibunuh sama mereka. Coba bayangkan, mereka itu kaum yang membunuh para nabi. Nabi-nabinya semua dibunuh sama mereka. Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Yahya, itu mereka bunuh semuanya. Itu Yahudi itu, ya. Jadi bagi mereka biasa aja, ya. Dan mereka orang-orang yang tidak mempercayai bahwasanya kemenangan di perang Badar itu adalah kemenangan yang real. Mereka tidak mengaku. Kenapa? Karena memang 300 orang. Orang-orang yang berperang di Badar itu hanya 314 orang. Sedangkan musuh jumlahnya 1000. Kira-kira mampu enggak? Enggak, secara logika enggak mampu. Karena yang berperang itu bukan manusia biasa. Yang berperang itu adalah manusia spektakuler. Orang enggak akan pernah mau perang Badar mendengar aja jumlah pasukan yang begitu banyak. Mungkin kalau kita lahir hari itu, kita termasuk orang yang berselimut di rumah waktu diajak sama Rasul. Nggak berani, karena udah jelas loh, 1000 lawan 300, logika kayak manapun nggak masuk. Tapi mereka yang berani perang Badar itu sudah dijamin, kendati mereka melakukan kesalahan, diampuni kesalahannya. Coba bayangkan, kendati mereka melakukan dosa, dosanya diampuni. Kenapa? Karena dengan menangnya Badar itulah kita hari ini bisa ngumpul di sini. Sempat kalah Badar, nggak ada Islam ini. Sampai-sampai Rasul pada saat Badar itu apa yang dilakukan? Malam, semua sahabat itu tertidur pulas, tidak ada satupun yang terbangun. Begitulah dibuat rasa kantuk oleh Allah. Dibuat kantuk, semua tertidur, nggak ada yang terbangun satu orang pun. Tapi Rasul itu menangis, berdoa kepada Allah. Di siang harinya beliau berdoa sampai dengan kain ridaknya itu, kain surbannya itu jatuh. Ya Allah, hari ini pembuktianmu. Kalau sampai kami kalah, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Sampai bergetar Rasul. Rasul minta doa seperti itu. Kalau kami kalah hari ini, maka tidak ada lagi orang di atas muka bumi ini yang menyembahmu. Menangis Rasul. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudah cukup wahai Rasulullah, Tuhan pasti akan mendengar permintaanmu. Itu yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar melihat bagaimana seriusnya Rasulullah berdoa terhadap kejadian perang Badar. Tak lama kemudian Rasul melihat malaikat Jibril beserta dengan kudanya. Langsung dilihat oleh Rasulullah SAW. Sehingga nanti kalau misalnya pergi umrah sama saya kasih nampak mana Jabal Malaikah. Jadi Badar itu memang pertempuran yang sangat dahsyat. Di belakangnya gunung, ya kan? Orang-orang kafir Quraisy itu mereka akan melihat matahari. Matahari terbit pagi. Para mukmin membelakangi matahari. Sehingga mereka akan silau. Malaikat itu mana? Di belakangnya. Turun. Jadi orang-orang kafir bisa melihat langsung. Ada pasukan putih. Ya, ada pasukan putih. Yang menjadi pertanyaan, tapi kok bisa ada yang terbunuh, Ustaz? Nah, inilah yang namanya dengan tawakal. Jangan dipikir mentang-mentang berangkat bersama Rasul semuanya udah kebal kayak jaka tingkir. Jangan pernah terbayang seperti itu. Ya, pas digorok misalnya sahabat, kamu kebal. Kenapa? Karena bersama Rasulullah. Enggak, tetap dia berlaku hukumnya. Ya. Ada sahabat yang meninggal, sekitar belasan orang yang meninggal di Badar tersebut. Ya. Nah, ini adalah momentum yang paling luar biasa bagi umat Islam pada saat peperangan Badar. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Qainuqa?
pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Qainuqa itu adalah membuka aurat orang muslimah di pasar. Ya. Itu yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Sehingga apa? Sehingga mereka itu diusir dari Madinah. Itu pelanggaran. Hari ini berapa banyak orang muslimah tidak menjaga auratnya? Ya, tidak menjaga auratnya. Tidak ada yang buka, bahkan dia sendiri yang membukanya. Saya nggak tahu, ternyata orang kalau udah rebonding itu nggak boleh digulung rambutnya ya. Nah, harus lurus seperti itu ya. Saya tanya sama mahasiswi di sekolah samping ini, kenapa dikasih nampak rambutnya? Ketawa dia, cengengesan. Kawan Ci ya? Kawan Diki. Jadi dibilang seperti itu. Ternyata orang rebonding itu yang perempuan itu nggak boleh diikat rambutnya, nggak boleh digulung. Nah, pertanyaannya, kenapa harus di rebonding? Nah, karena keribu misalnya seperti itu. Apakah keribu itu jelek? Enggak. Ya. Itu sangat tergantung dengan persepsi kita menilainya. Ya. Lurus, keriting, ya, semua itu adalah persepsi. Dulu pada saat orang-orang tidak suka rambutnya keriting, tampil salah seorang artis, ya, siapa namanya? Yang keriting, Julia Robert, ya, kalian belum lahir, ya, Julia Robert, rambutnya keriting, orang semua suka, langsung ngetren keriting. Itulah manusia, ya. Nah, itulah manusia. Semuanya ikut trendy. Tidak ada yang mempunyai jati diri. Baik. Bani Qainuqa diusir. Setelah itu yang kedua yang diusir itu adalah Bani Quraidah. Dan pengusiran Bani Qainuqa pada tahun 2 Hijriah, dan Bani Quraidah, ya, Bani Nadir diusir setelah Bani Qainuqa, maka diusirlah Bani Nadir, ya. Banyak riwayat diantaranya mereka bersekongkol untuk memerangi umat Islam. Ini Bani Nadir. Dan persengkokolan inilah yang membuat mereka itu diserang. Benteng mereka itulah benteng yang paling kokoh, sebagaimana sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ya. Kalau sekarang benteng mereka itu dinamakan dengan Iron Dome, ya. Itu benteng mereka. Benteng itu namanya Ka'ab bin Ashraf, ya. Benteng Bani Nadir yang paling kokoh tersebut nama benteng Ka'ab bin Ashraf, ya. Dan semua orang itu beranggapan tidak bisa menembusi benteng Ka'ab bin Ashraf. Begitulah kuatnya benteng tersebut. Namun Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Muhammad bin Maslamah, ya, yaitu memberikan pesan. Coba bayangkan bagaimana bisa masuk, ya, Muhammad bin Maslamah ke dalam benteng tersebut. Hebat-hebatnya mereka, tapi lebih hebat lagi orang Islam bisa menyelinap masuk ke dalam benteng. Dan dia menyampaikan pesan dari Rasulullah, diberi waktu 10 hari untuk dikosongkan benteng tersebut, dan mereka tidak mau. Sehingga diseranglah selama 6 hari. Mereka membakar rumah mereka, ya, membakar rumah mereka, membakar benteng mereka, dan mereka semuanya terbirit-birit keluar dari benteng mereka. Kenapa?
Dikarenakan ayat di dalam surat Al-Hasyr pada saat Allah berfirman, ma qatta'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wa liyukhziyal fasiqin. Apapun yang kamu potong dari pohon kurma mereka atau kamu tinggalkan sampai dengan akar-akarnya, itu merupakan sebuah penghinaan kepada mereka. Perintah Allah apa? Untuk membakar kebun kurma mereka. Hari ini perintah tersebut kita terjemahkan dengan boykot. Ya. Ayo boykot produk Israel. Udah Ustaz, saya udah bakar. Bakar apa? Bakar rokok. Saya bakar juga, tapi dibakar untuk dihisap misalnya ya. Padahal perintahnya jelas ya, maqata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Ini merupakan perintah untuk memboikot semua produk mereka. Dulu yang disuruh boikot itu adalah pohon kurma, karena itu merupakan aset mereka yang paling produktif. Hari ini coba lihat aset mereka yang paling produktif. Apapun itu harus kita boikot. Saya kalau diajak sama anak untuk makan KFC, saya bilang, mau memberikan bom untuk orang Palestina? Ayo kita makan KFC. Memang demikian. Ini harus diketahui semuanya. Begitu kita makan KFC, McDonald, McD, ya, apapun produk mereka, itu akan memberikan kontribusi nyata untuk Yahudi. Maka saya tidak pernah mau menggunakan produk mereka kecuali memang kepepet. Ya. Contoh misalnya, begitu ke luar negeri nggak ada yang bisa terima akses kartu kita, ya, kartu debit ya, maka harus pakai kartu kredit. Baru pakai. Tapi kalau untuk pakai kredit nggak mau. Kenapa? Selama masih bisa pakai kartu debit, pakai saja kartu debit. Nah, karena begitu kita sudah pakai kartu kredit, cas untuk mereka itu jutaan dolar. 1 tahun zakat dari salah satu saja visa yang disumbangkan ke Israel itu 2 juta US dollar. Alhamdulillah saya nggak ada memberikan sumbangan. Kenapa? Karena nggak ada kartu kredit. Ya, alhamdulillah selamat kita. Ya. Nah, Allah masih selamatkan kita untuk tidak memberikan kontribusi kepada orang Israel, karena kita nggak ada kartu kredit. Dan ini harus serius diboikot. Saya berulang kali saya katakan, rokok saya dibawa ke pabrik rokoknya Marlboro di Amerika. Marlboro itu yang saya tahu, Commodore, misalnya rokok filter itu, ya, rokok filter itu semuanya bukan tembakau. Boleh dibuka nanti, hari ini bukalah. Coba dibelah rokok tembakaunya itu bukan tembakau, itu adalah kertas. Ya. Coba sekali-sekali dibuka aja Marlboro, lihat apa isinya. Bukan tembakau, kertas. Jadi itu direndam, dibuat masuk sintetis, ya kan? Disuruh hisap sama kita. Dan bahkan di beberapa jenis varian rokok, misalnya saya kan paling banyak melihat dunia. Misalnya di Amerika itu softpack, Marlboro softpack itu paling lemak. Kalau orang hisap itu paling lemak. Ada apa? Ada sesuatu yang dimasukkan di dalam rokok tersebut. Ada enzim lemak babi, dan itu terdapat di filternya. Nah, kalau hari ini kita dipanggil babi, marah. Ya. Kalau dipanggil babi marah, kalau dicaci maki babi marah, kalau disamakan dengan babi marah. Tapi kalau ngisap babi nggak apa-apa. Ya. Ini harus disadari betul-betul. Ya. Harus disadari betul-betul. Apalagi habis makan pedas, misalnya nanti ada snacknya mie ya, misalnya ya. Kena rokok tuh begitu tarik itu lemak, ya kan?
Tapi itulah realita. Dan itu semua adalah usaha mereka, usaha orang-orang Yahudi, usaha orang-orang Yahudi. Itu Bani Nadir, ya, punya benteng yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah sudah, Bani Nadir sudah, dan yang terakhir adalah Bani Qainuqa, ya. Ini diantara pengusiran-pengusiran yang terus terjadi sama orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu tidak akan pernah bisa hidup dimanapun. Mereka tetap buat onar. Kalau misalnya kawan-kawan ada nonton film-film mafia Amerika, rata-rata yang menjual minuman keras adalah, kalau nggak Itali, sama Yahudi. Bisnis judi kalau nggak Itali, Yahudi. Pokoknya mafia-mafia itu yang kelolanya itu adalah mereka. Jadi dimanapun mereka berada, mereka tetap buat kerusakan di atas muka bumi. Banyak sekali kerusakan yang mereka buat. Salah satunya adalah sistem perbankan. Itu rusak. Kenapa? Karena kita percaya sama uang kertas, ya. Bayangkan bagaimana mungkin uang 100.000 mempunyai nilai, ya, lebih daripada uang 1.000 rupiah. Padahal biaya cetaknya sama. Nggak mungkin lah. Alasannya apa? Sehingga mereka yang 100.000 itu lebih mahal, ya. Sedangkan yang 1.000 gambarnya nggak pakai baju, pakai bolok. Apa alasannya? Nggak ada. Itu kan suka-suka mereka yang buat aturan. Ini lebih rendah, ini setengah, ini lebih mahal. Siapa yang buat aturan itu? Yahudi. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam standarisasi itu dengan logam mulia. Pakai apa? Pakai dinar dan dirham. Ini kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Belum lagi dengan kerusakan-kerusakan lain. Kita cerita Palestina. Kalau misalnya saudara-saudara sekalian melihat peta Palestina kan seperti ini. Jadi Laut Tengah, posisinya pas di Laut Tengah. Di bawahnya ini Mesir, ya kan? Di sebelah sini nanti dia berbatasan dengan Jordania, dan di atas dengan Lebanon. Dulunya semua kawasan Palestina itu orang Arab. Hanya ada beberapa rumah Yahudi. Orang Islam tidak pernah mengusir orang Yahudi. Hari ini, katakanlah misalnya, ini desa apa nih? Hagu, ya. Hagu. Dulunya di Hagu cuma 4 orang Yahudi, ya. Begitu setelah tahun 1948, di Hagu yang ada orang Aceh 4 orang, yang lain semua Yahudi. Bagaimana caranya? Diusir. Ke rumah kita diusir, suruh keluar. Dari setiap hari orang-orang Muslim itu diusir dari tanah mereka, dari rumah mereka. Maka kenapa kemarin terjadi penyerangan dari Hamas itu? Dikarenakan ada anak muslimah yang ditembak, dihina. Hampir setiap hari kejadian, dibunuh seperti itu, diusir dari rumahnya. Jadi salah kalau seandainya kalian hari ini mempunyai anggapan seperti ini. Ngapain ya orang Hamas serang-serang Israel? Kalau enggak kan enggak dibom. Sampai kapanpun, diganggu nggak diganggu, mereka tetap ngebom orang Palestina. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai semua tanah tersebut. Hari ini bom yang dijatuhkan ke Palestina itu jauh lebih berat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Lebih. Tapi mukjizat Allah nggak hancur Gaza itu. Coba bayangkan, Hiroshima itu kan porak-poranda semuanya, porak-poranda semuanya. Tapi
Gaza itu tidak pernah hancur. Dan itulah mukjizat Allah. Sebagaimana di awal surat Al-Hasyr dijelaskan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah semua yang ada di langit dan di bumi. Di bumi itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diekspos. Saya dapat berita dari teman khatib, penceramah. Dia katakan banyak mukjizat sana. Apa mukjizatnya? Itu malam kan terkadang lewat pesawat tempur dijatuhin bom. Cus. Tapi terkadang bom itu nggak ngeledak. Coba bayangkan, nggak meledak. Besok datang tentara daratnya, tentara Israel darat. Begitu lewat, boom, meledak. Siapa yang membuat pasir ini bisa menanam bom ini sehingga dia tidak meledak? Kalau bukan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Harus diperbaiki. Kalau kita ingin melawan mereka nggak sanggup dengan kecanggihan teknologi. Apa yang harus kalian lakukan? Mulai hari ini kalian stop main game. Berat. Stop main game, pelajari tentang koneksi dan jaringan. Itu yang harus kalian pelajari. Kenapa? Saya punya teman ahli kriptosi. Kriptosi tahu? Kriptosi kalau orang bilang sekarang kan cryptocurrency, uang digital. Itu bagian terkecil dari kriptosi. Kriptosi itu selama seseorang mengetahui bilangan biner, maka dia bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam dunia. Hari ini, kenapa ada gambar saya di dalam itu? Karena dia bisa memecahkan bilangan biner perkaliannya, sehingga saya yang di luar bisa masuk ke dalam situ dan bisa tersimpan. Ada rumusnya, ya. Dan itulah hebatnya Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Ini kan tidak pernah langsung bersentuhan, kan? Dia transformasi, foton namanya. Semua warna ini dikonversi melalui elektrik masuk ke otak. Ada seorang pakai peci lagi ngomong, pegang mic sebelah kanan. Dalam hitungan detik. Itu dipecahkan melalui bilangan biner ke otak kita. Maka kalian yang muda-muda berhenti main game. Cobalah menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Jadi teman ini bekerja di Qatar. Dia dibeli jasanya oleh perusahaan-perusahaan asing untuk menghilangkan, untuk mengkriptokan voice. Misalnya Dimas telepon Alfa, ya, itu orang bisa dengar dan orang bisa sadap, tapi tidak ada suara. Kenapa? Karena dipatenkan suaranya itu, dibuat hitungan bilangan biner, kendati dia bisa mendengar, ya, tapi dia tidak bisa merekam. Untuk apa? Karena pembicaraan bos-bos besar pada saat mereka transaksi itu dipatenkan percakapan mereka. Jaringan telepon mereka dipatenkan. Beda sama kita hari ini. Ini hati-hati ya kalau pakai iPhone, hati-hati jangan pernah telanjang. Ya. Kalau nggak percaya, matikan lampu, lihat. Sepersekian detik itu akan di-capture kita. Ya. Cuma hari ini kita bukan orang terkenal, nggak penting, dibuang. Tapi nanti kalau udah jadi orang terkenal, ya, ini paling bahaya. Boleh nanti matiin lampu semuanya, coba main. Dia seperti di-capture per sekian detik, ya, di-capture. Dan hati-hati, makanya menggunakan teknologi, hati-hati. Nah, maka ini yang penting bagi generasi muda, bagaimana bisa memecahkan, ya, memecahkan segala sesuatu itu bisa terselesaikan permasalahannya.
Hari ini kan hebat mereka, bisa membuat sistem jaringan sehingga semua hawa panas yang di atas awan mereka dibaca, deteksi, setelah itu langsung dikirim sinyal untuk dihancurkan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Anak muda kita harus bisa mengkanter ini, meretas, masuk ke dalam jaringan mereka. Begitu bisa masuk, nggak usah terbaca lagi, semua yang bom yang masuk lewat, loss. Atau saking canggihnya lagi, pesawat Boeing itu kan tidak punya kendali dari pilot. Dia itu bisa dikendalikan dari pusatnya, diterbangkan. Coba bayangkan, di mana dikendalinya? Di pusat pilotnya. Jadi pilot itu hanya sekedar untuk naik sama turun saja. Kalau udah terbang udah ada autopilot, udah dikontrol semuanya. Ya? Maka ini yang harus dipelajari oleh umat Islam. Umat Islam harus canggih pemikirannya, ya? Harus bisa menembusi cyber. Nah, ini saya anjurkan seperti ini. Jangan cuman pegang HP, ayo serang, bunuh. Ya kan? Main game. Ya. Jangan cuman menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ini tantangan kita, anak-anak muda milenial, generasi harapan ke depan, ya.